Halo anak-anak, kita bertemu lagi dengan Pak Willy di sini. Hari ini kita akan membahas tema 3 tentang pendidikan kewarganegaraan dengan judul kewajiban anak. Pak Willy harap anak-anak dalam keadaan yang baik-baik saja. Pak Willy harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Jika ada yang sakit, cepat sembuh. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan supaya kita bisa dapat berkumpul kembali. Oke. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas tentang apa itu hak, sesuatu yang akan kita peroleh. Tapi di samping dari hak itu, kita juga harus tahu apa itu kewajiban. Nah, kewajiban itu apa toh? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Ya, kalau kita menuntut hak, maka kita harus melakukan kewajiban kita dulu. Kalau kita belajar, ya kita belajar. Kewajiban kita adalah belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Nah, kewajiban itu harus dipenuhi dulu, baru kita menuntut hak. Bukan kita menuntut hak, tapi kita lupa akan kewajiban kita. Kata kewajiban itu kan berasal dari kata wajib, sesuatu yang harus dilakukan. Nah, apa saja kewajiban kita di rumah? Pak Willy ambil satu contoh ya. Yang pertama adalah membantu orang tua membersihkan rumah. Dengan membersihkan barang-barang pribadi kita yang ada di kamar, kita akan tahu letak barang-barang pribadi kita itu di mana. Misalnya seragam kita, kaos kaki, buku-buku. Kita tidak usah tanya kepada mama. Ketika kita merapikan barang-barang pribadi kita bersihkan kamar kita sapu, kita pel, debu kita lap. Nah, rumah kita menjadi lebih bersih. Kalau rumah kita menjadi bersih, rumah kita menjadi sehat. Tetapi jika kita tidak melakukannya dengan tanggung jawab, dengan membiarkan kamar berantakan, ada bungkus bekas makanan di sana, ada barang-barang yang tidak terpakai disimpan di sana, tidak pernah disapu, tidak pernah dilap, tidak pernah dipel, maka hama-hama atau binatang-binatang pengganggu seperti nyamuk, tikus, semut, itu akan banyak terdapat di sana, sehingga rumahnya menjadi kotor dan jorok. Akibatnya apa? Rumah yang kotor dan jorok itu mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita dan kesehatan kita juga menjadi tidak baik. Nah, itu salah satu kewajiban kita di rumah. Selain dari hak kita misalnya mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan, kita juga punya kewajiban untuk membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Salah satunya. Ada banyak lagi kewajiban yang bisa kita lakukan, tapi Pak Willy hanya berikan satu contoh. Kemudian, apa kewajiban anak di sekolah waktu kegiatan daring? Ketika daring, kita akan mengikuti pembelajaran itu melalui Zoom Meeting, kita akan melalui Google Meet, pembelajaran lewat Google Classroom. Maka kewajibannya anak-anak adalah memperhatikan penjelasan guru. Seperti yang Pak Willy lakukan. Pak Willy melakukan penjelasan itu melewat recording PowerPoint. Kenapa? Karena kita tidak bisa ketemu secara langsung. Maka Pak Willy akan menjelaskan lewat PowerPoint yang direkam. Nah, ini kewajiban kalian untuk memperhatikan penjelasannya. Kalau kalian memperhatikan, dilakukan dengan tanggung jawab, itu juga menjaga konsentrasi ketika belajar. Jangan disambi-sambi. Kalau ada hal-hal yang penting segera dicatat. Kenapa? Supaya kalian tidak lupa. Kalau ada tugas, silahkan kalian kerjakan.
Silakan kalian kumpulkan tepat waktu. Dampaknya apa? Dampaknya ketika kalian mengerjakan tugas tepat waktu dengan baik, catatan lengkap, nilai kalian juga akan baik. Naik kelas juga dengan predikat yang baik. Tapi ketika kalian dijelaskan dengan Zoom meeting, Google Meet, atau penjelasan video PowerPoint seperti ini, kalian tidak memperhatikan atau meninggalkannya, "Ah, cam saya tak matikan, aku tak nge-game aja. Ah, yang penting tak play aja, nanti tak komen, saya sudah memperhatikan." Tidak seperti itu. Pembelajaran daring itu menuntut kalian untuk bertanggung jawab dan, eee, lebih mandiri. Kenapa? Kalau kalian tidak bertanggung jawab dan mandiri, tidak ada orang yang mengingatkan kalian. Orang tua kalian akan mengingatkan, tapi itu satu 2 kali. Dampaknya apa? Kalau kalian melakukan itu terus-menerus, tidak memperhatikan, meninggalkan pelajaran, catatannya juga tidak ada, penjelasan dari guru juga tidak dimengerti, kalian mau tanya malu, catatannya tidak ada, tugas tidak terkumpul, tugas telat, sehingga nilainya jelek, kemudian kalian tinggal kelas atau tidak lulus. Itu akan menjadi pukulan mental bagi kalian, sehingga di masa daring ini, tanggung jawab yang kita lakukan adalah dengan belajar secara mandiri dan belajar secara bertanggung jawab. Itu kewajiban di sekolah dalam pembelajaran daring. Kemudian kita ke kewajiban anak di dalam masyarakat. Tentu saja di masa daring ini, kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan apa? Kalau kita menjaga dan, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan melakukan 3R, reuse, reduce, recycle. Reuse menggunakan barang yang masih bisa digunakan, misalnya kalian beli aqua, gelas, atau botol, oh botolnya digunakan sebagai bahan kerajinan yang lain. Atau kalian, reduce, mengurangi, eee, penggunaan plastik, mengurangi penggunaan barang-barang yang mengakibatkan limbah. Dan kalian bisa melakukan recycle. Kertas-kertas yang sudah tidak terpakai kalian buat lagi menjadi kertas daur ulang, atau plastik-plastik dikumpulkan kemudian dibuat, mainan yang lain. Itu sampah akan diolah sesuai peruntukannya. Yang plastik dikumpulkan dimasukkan pabrik menjadi plastik baru, kertas dikumpulkan, dihancurkan, masukkan ke pabrik menjadi kertas yang baru yang bisa kita gunakan. Kemudian bahan-bahan organik kita kumpulkan, kita kompos, kemudian kita tabur ke dalam tanah, kemudian kita tanami cabai, kita tanami sayur-sayuran, maka lingkungan kita menjadi sehat dan menjadi terjaga. Semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen, semakin banyak air. Jadi itu adalah kewajiban kita. Tetapi kalau kita membuang sampahnya secara sembarangan, ah jadiin satu aja, tumpuk, ah kayak pojokan, maka lingkungan kita akan menjadi kotor dan tercemar. Kalau lingkungannya sudah rusak, masyarakatnya juga tidak akan sehat, akan sakit. Kalau masyarakatnya sudah kesehatannya terganggu, itu berdampak pada produktivitas masyarakat. Jadi, sebelum kita minta hak kita untuk dilindungi, hak kita untuk mendapatkan, jalan yang halus, mendapatkan, air yang melimpah, kita coba dulu untuk jaga lingkungan kita. Itu kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban? Yang pertama, hak dan kewajiban memang harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Hak satu orang itu mungkin akan bertentangan dengan hak orang lain. Misalnya hak kalian menggunakan jalan, itu pasti akan, berdampingan dengan hak orang lain juga menggunakan jalan. Maka akan ada sikap toleransi.
Nah, kewajiban kalian di jalan apa? Menaati peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas sebagai kewajiban itu dilakukan, diamalkan supaya satu orang dan yang lain ketika menggunakan haknya bisa selamat. Misalnya di traffic light, ada lampu pengatur lalu lintas. Kalau merah ya berhenti. Kenapa? Karena ada orang dari persimpangan yang lain yang menyeberang. Kalau kalian terabas saja, akan terjadi kecelakaan. Nah, itu ketika hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang. Seseorang akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajiban. Seperti yang Pak Willy bilang tadi di awal. Kewajiban dulu dilaksanakan, baru kalian minta hak. Tuh. Yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menggunakan haknya. Itu pilihannya. Dia mau menggunakan haknya atau tidak, itu pilihannya. Jangan dipaksa. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Ingat, kewajiban itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Maka kalian tidak bisa memaksa orang lain melakukan kewajiban ketika orang lain itu tidak mau melakukan. Yang bisa kita hanya menghimbau. Tapi ingat, hak akan didapatkan setelah kalian melakukan kewajiban. Seperti itu. Kemudian, apa manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang? Yang pertama adalah terciptanya kedamaian dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian tercipta kerukunan di masyarakat, meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang keempat adalah keadilan dan kesejahteraan akan semakin merata, bisa dirasakan oleh semua orang, dan terhindar dari ketimpangan atau kesenjangan sosial. Masing-masing orang akan merasa aman, masing-masing orang akan merasa nyaman, masing-masing orang akan merasa bahagia. Jadi, ketika hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang, masyarakat kita akan semakin kuat, semakin maju. Itu materi hak dan kewajiban dari Pak Willy tentang tema 3. Pak Willy mohon maaf jika ada perkataan Pak Willy yang tidak berkenan. Ketika ada penjelasan yang kurang atau tidak terlalu jelas, silahkan WA di grup, nanti Pak Willy akan jawab. Demikian, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dah.